Selamat bertemu kembali teman-teman di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang pernyataan Deddy Corbuzier, seorang YouTuber ternama, artis dan abrek sebutan lainnya ya, kolonel tituler juga. Jadi dalam sebuah postingan dengan nada emosional gitu ya, kita melihatnya gitu. Deddy Corbuzier menyoroti tentang komentar seorang anak sekolah yang baru saja mendapat makan bergizi gratis. Diwawancara oleh seorang reporter tentang tanggapannya, tentang pendapatnya terhadap makanan yang baru disantap. Jawaban di situ memang beragam kan. Ada banyak yang mengatakan enak, kurang ini, kurang itu, tidak suka sayur dan sebagainya. Jawaban khas anak-anak itu polos. Dan mengatakan tidak suka sayur ya itu hal yang sering kita dengar juga kan. Anak kecil nggak suka sayur gitu. Nah, salah satunya mengatakan ayamnya kurang enak gitu. Atau tidak enak lah, kita gunakan bahasa yang seperti dikatakan oleh Deddy Corbuzier. Lalu si Deddy ini marah-marah dengan bahasa yang begitu kasar ya, kalau menurut saya itu cukup kasar gitu. Sampai mengumpat soalnya kan, ada umpatan yang tidak baik. Yang saya herankan gitu, apakah Deddy Corbuzier tidak paham bahwa ini anak kecil yang harus menjawab pertanyaan, memberi tanggapan atas makanan yang baru dimakannya tadi itu. Apakah dia harus berbohong gitu ketika mengatakan misalkan makanannya sangat lezat gitu. Padahal yang dia rasakan tidak enak. Apakah dia harus berbohong misalkan mengatakan dia tidak makan sayur gitu karena tiap hari makan sayur gitu. Kan bukan jawaban-jawaban bohong yang kita harapkan kan. Yang ingin kita dengar juga dari masyarakat itu juga ingin dengar jawaban yang jujur. Sama lah ketika kita bertanya kepada anak kita kan ingin jawaban yang jujur. Bahwa kemudian jawaban jujur itu tidak sesuai yang kita harapkan, tidak sesuai yang kita inginkan, ya mestinya kan harus diterima. Apalagi ini kan program pemerintah, program besar, program politik milik pemerintah ya, yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan disebut-sebut sebagai program murni dari Partai Gerindra. Jadi jika yang diinginkan jawaban seragam, makanannya enak, terima kasih Bapak Presiden, ayamnya lezat, buahnya segar dan sebagainya, ya dikondisikan dulu gitu loh. Anak-anak itu disuruh berbohong aja gitu. Karena namanya anak-anak, sekarang 10 anak dikasih makanan yang sama. Ketika kita tanya kemudian tanggapannya, kita minta tanggapan, pasti jawabannya berbeda-beda. Karena selera anak-anak kan berbeda-beda juga. Barangkali dia tidak suka ayam, sehingga ketika ditanya apakah ayamnya enak, dia jawabnya tidak enak kan. Karena dia tidak suka sayur, maka ketika ditanya apakah sayurannya enak, jawabannya tidak enak. Itu namanya kepolosan anak-anak, Om Deddy. Jadi bukan kemudian harus seragam, harus sesuai keinginan kita, harus berterima kasih kepada pemerintah. Mereka nggak tahu bahwa makanan itu dari pemerintah, bahwa makanan itu dari hasil pemikiran jenius Presiden Prabowo. Itu bukan, mereka nggak tahu tentang itu. Lalu mari kita bicara tentang sebuah program kan, program baru yang kata Deddy Corbuzier kan tahun lalu, pemerintahan yang lalu nggak ada tuh, sekarang ada. Nah, mari kita lihat umumnya, secara umum, sebuah program. Kan pasti ada trial by error juga. Faktanya mengatakan bahwa ada banyak kejadian yang tidak sesuai harapan kita kan.
ada yang keracunan, ada yang buahnya busuk, ada yang sayurannya tidak disukai anak-anak, ada yang mungkin keasinan, ada yang mungkin kemanisan. Ingat loh, lidah orang beda-beda. Mungkin ada orang yang suka manis, ketika dapat masakan yang manis ya bilangnya enak, karena sesuai lidahnya. Tapi bagaimana dengan mereka yang sukanya pedas dan asin? Pasti jawabannya tidak enak. Apalagi ini anak-anak, ya ampun. Anak-anak diumpat sedemikian rupa di media sosial, menjadi viral. Mestinya Deddy Corbuzier bisa lebih bijak lah. Kembali bahwa program ini program pemerintah yang baru dilaksanakan. Bukankah justru panitianya, pelaksananya ini membutuhkan banyak masukan yang jujur dari masyarakat, yang jujur dari anak-anak penerima makan bergizi gratis. Kalau jawabannya kemudian disetting, bilang enak semua, akhirnya tidak ada perbaikan, tidak ada evaluasi, dan menganggap semuanya baik-baik saja. Padahal mungkin di lapangan terjadi hal-hal yang tidak baik. Jadi jangan dibiasakan ketika kita mendengar sesuatu yang berbeda dari kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu dianggap sebagai musuh gitu. Seolah-olah wah ini anak ini memusuhi pemerintah, sehingga saya harus membela pemerintah. Apa-apa? Ini ya nggak begitulah. Meskipun kita fanatik dengan tokoh tertentu atau sedang berada dalam barisan pemerintah, mestinya nggak alergi kritik juga dong. Apalagi membandingkan dengan makanan yang diberikan kepada Aska, anaknya, yang katanya nggak pernah mengeluh ketika diberi nasi box saat ikut syuting. Ketika mengeluh bilang tidak enak maka dimarahi. Ya ini kan nggak apple to apple juga gitu. Di samping kita nggak tahu ya apakah Aska pernah ngomong nggak enak gitu. Karena dari berbagai video yang beredar di medsos juga Aska juga pernah makan tahu gejrot dan bilang nggak enak gitu. Tapi yang pasti nasi kotak yang diberikan pada saat syuting, saya hakul yakin nilainya, harganya itu lebih dari harga yang digunakan untuk makan bergizi gratis. Makan untuk artis lagi syuting ya, lagi kerja, itu minimal nasi box ayam dari apa namanya, ya rumah makan Padang lah minimal, yang harganya pasti di atas 10.000 gitu. Jadi membandingkan antara makanan yang dimakan Aska dengan makanan yang dimakan anak SD dalam program makan bergizi gratis itu enggak apple to apple, nggak bisa dibandingkan seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa saya harap pemerintah, panitia atau pelaksana dari program makan bergizi gratis ini mau mendengarkan keluhan, pendapat, pujian, dan berbagai hal yang terjadi di lapangan sebagai bagian dari introspeksi, sebagai bagian dari untuk memperbaiki kualitas pelayanan, kualitas gizinya, kualitas penyajiannya, dan banyak lagi lainnya. Jadi jangan hanya mau mendengar pujiannya tok gitu. Lalu kemudian pengikut-pengikutnya atau buzzernya atau pendukungnya atau apapun lah sebutannya marah-marah memaki-maki anak kecil di media sosial. Memang tidak secara langsung, tetapi ketika itu viral, ketika itu nyampe ke anak-anak itu, bayangkan orang dewasa, orang tua memaki anak-anak di media sosial, public figure lagi. Udah nggak benar lah, kalau menurut saya itu udah jauh dari apa ya,
etika. Saya yakin jadi komposer tidak bermaksud buruk ya. Tapi apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar dari videonya itu benar-benar buruk. Jadi itu saja. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di tema-tema atau di isu-isu atau di topik-topik yang lainnya. Terima kasih.